Halo Lur, kembali lagi dengan Waton Recap. Film kali ini menceritakan tentang kisah seorang mantan tentara terlatih yang harus melakukan misi mata-mata di sebuah penjara yang korup dan memiliki sistem yang sangat tertutup. Tapi misinya itu tidak berjalan sesuai rencana dan berakhir dengan pengkhianatan serta pemberontakan. Apakah kalian penasaran dengan jalan ceritanya? Dan inilah alur cerita film The System. Cerita bermula di sebuah rumah yang terdapat beberapa orang yang sepertinya mereka sedang membungkus narkoboy untuk dijual eceran. Saat salah satu dari mereka sedang rehat sambil makan lempar, tiba-tiba seseorang muncul dari belakang dan menghabisinya. Kemudian pria itu langsung masuk ke dalam rumah dan menghabisi satu persatu para gembong narkoboy yang ada di situ. Dilihat dari cara bertarung dengan tangan kosong dan menggunakan senjata, sepertinya pria ini memiliki keahlian yang cukup tinggi. Saat pria ini sampai di tempat penyimpanan uang, dia segera mengambil uang tersebut. Ternyata pria ini memang bertujuan untuk merampok gembong narkoboy yang ada di situ. Saat dia keluar, tiba-tiba dia dikepung oleh polisi setempat, kemudian ditangkap. Dan kita akan melihat wajah pria ini yang merupakan mantan tentara yang sangat terlatih dan seorang veteran perang bernama Terry Savage. Di kantor polisi, Savage langsung ditemui oleh seorang komisaris polisi bernama Harvey. Harvey ini merupakan polisi yang berkuasa di wilayah tersebut. Dia mengetahui Savage adalah seorang veteran perang dan menanyakan kenapa seorang mantan tentara merampok di wilayahnya. Di sini kita akan mengetahui sebuah fakta bahwa alasan Savage merampok adalah di saat sudah tidak menjadi tentara, dia sangat kesulitan untuk mencari pekerjaan, dan dia harus memenuhi kebutuhan serta merawat anak perempuannya yang sedang sakit. Kemudian Harvey mengatakan dia bisa membantu Savage, namun Savage harus melakukan sebuah misi. Harvey menceritakan sebuah penjara yang berada di pinggir kota. Penjara itu memiliki kepala sipir yang sangat berkuasa dan berpengaruh di sana, serta memiliki sistem yang sangat tertutup. Harvey memerintahkan Savage untuk masuk penjara itu dan menyelidikinya, serta mengumpulkan bukti keburukan apapun untuk menjatuhkan sipir yang menguasai penjara itu. Jika misinya berhasil, Harvey akan membebaskan Savage dari segala tuduhan dan akan melepaskannya. Awalnya Savage menolak, namun karena dia teringat dengan anaknya yang sedang sakit, maka Savage pun melakukan misi itu. Akhirnya Savage masuk ke dalam penjara tersebut. Saat Savage memasuki penjara, seperti biasa dia langsung disambut oleh tahanan lain yang seperti sudah tidak sabar untuk mengajarnya. Sesampainya di sel, Savage menemukan sebuah HP dan mendapat pesan dari Harvey. Rupanya HP tersebut memang sudah disiapkan oleh Harvey sebagai alat komunikasi dengan Savage. Di hari pertama berada di penjara, Savage sudah menjadi target bully oleh salah satu orang yang ada di situ. Namun bukan tentara veteran namanya jika dia terprovokasi. Savage tetap bersikap cool dan membuat orang yang mau membulinya merasa jengkel. Di saat berada di luar ruangan, Savage dihampiri segerombolan orang dan pemimpin gerombolan tersebut bernama Freeway. Orang ini berencana mengajak Savage untuk bergabung dengannya. Namun Savage langsung menolak karena dia masuk penjara itu hanya untuk menjalankan sebuah misi. Saat Savage pergi meninggalkan Freeway, sepertinya ada seseorang yang terus mengawasinya. Saat Savage berada di dalam selnya, tiba-tiba dia didatangi beberapa orang yang salah satunya adalah orang yang mau membulinya di hari pertama. Mereka berniat untuk menghajar Savage, namun orang-orang tersebut tidak tahu bahwa Savage adalah seorang tentara yang sangat terlatih dan seorang veteran perang. Di tengah pertarungan, datang seseorang yang membantu Savage. Dia adalah orang yang mengawasi Savage sebelumnya. Akhirnya mereka diamankan dan dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Di dalam ruang isolasi, Savage teringat lagi dengan anaknya. Terlihat jelas bahwa Savage adalah seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya. Kemudian Savage tidak ingin menyia-nyiakan waktunya dan melanjutkan dengan berlatih di dalam ruang isolasi. Keesokan harinya, Savage dibawa ke ruang kepala sipir. Sesampainya di sana, Savage melihat orang yang sebelumnya ingin menghajarnya balik dihajar oleh kepala sipir. Walaupun orang ini terlihat sangat garang, namun dia tidak berkutik saat berada di hadapan kepala sipir. Saat Savage masuk ke dalam ruangan, dia menyambut Savage dengan baik. Sipir ini bernama Warden Lucas. Dia menceritakan bahwa dia sudah lama mengelola penjara itu dan sangat bosan. Jadi dia membuat sebuah pertarungan bebas bernama The Dungeon.
Karena kepala sipir sudah mengetahui kemampuan Savage yang merupakan mantan tentara terlatih, dia memerintahkannya untuk bergabung dengan The Dungeon. Savage tidak punya pilihan dan mengikuti perintah itu. Kemudian Savage dipindahkan ke sel lain, dan teman satu selnya adalah orang yang membantu Savage dan orang yang sudah mengawasinya sebelumnya. Orang ini bernama Bones. Savage bertanya dari mana Bones belajar bertarung. Lalu Bones menceritakan bahwa ayahnya memiliki sebuah dojo dan dia sejak lahir tinggal di situ dan diajari caranya bertarung. Bones mengetahui bahwa Savage sangat ingin bertemu dengan putrinya lagi. Kemudian dia bersedia membantu Savage untuk bertahan di dungeon. Karena dirasa sudah aman, Savage memberikan informasi dungeon kepada Harvey. Hari latihan pun dimulai. Bones membawa Savage ke tempat latihan yang seperti ruangan gym. Selain membantu latihan, Bones juga memberikan banyak informasi kepada Savage tentang siapa saja napi yang paling berpengaruh di penjara itu. Dan yang menjadi alfa di penjara itu adalah Freeway, yang merupakan orang terkuat di The Dungeon dan biasa disebut Top Dog. The Dungeon pun dimulai. Menggunakan rompi berwarna hitam, mereka dibawa ke ruang bawah tanah yang merupakan lokasi dungeon. Saat sampai di sana, ternyata sudah banyak orang yang berkumpul yang merupakan para napi di penjara tersebut. Selain para napi, kepala sipir juga datang untuk melihat pertarungan di dungeon. Peraturan dungeon hanya ada satu, yaitu tidak ada aturan. Jadi tidak masalah seseorang menghajar lawannya sampai terbunuh. Karena memang dasarnya tidak ada peraturan di dungeon. Sebelum Savage bertanding, dia sempat melihat pertarungan di awal pertandingan dan merekamnya. Kemudian pertarungan selanjutnya adalah Freeway melawan 2 orang sekaligus. Di sini bisa kita lihat walaupun kalah jumlah, Freeway memperlihatkan kecepatan dan keterampilannya dalam bertarung. Dan Freeway berhasil mengalahkan 2 orang sekaligus. Kemudian tiba giliran Savage untuk bertarung. Awalnya semua orang yang di situ meremehkannya, namun mereka belum mengetahui bahwa Savage adalah seorang mantan tentara yang sangat terlatih. Musuh pertama Savage adalah seseorang yang mengasah giginya seperti vampir. Mereka menyebutnya El Vampiro. Awalnya Savage terlihat kewalahan sampai El Vampiro berhasil menggigit tangannya. Namun dengan sekejap hanya menggunakan 2 pukulan, Savage berhasil menumbangkan El Vampiro. Semua yang melihat itu langsung bersorak, termasuk kepala sipir yang juga merasa senang dengan pertarungan itu. Setelah pertandingan itu, kepala sipir kedatangan seorang tamu, yaitu Freeway yang merupakan orang terkuat di dungeon saat ini. Ternyata orang terkuat di dungeon atau Top Dog bisa mendapat keuntungan di penjara tersebut, seperti kebebasan, kekuasaan di dalam penjara, makanan, minuman, serta apapun yang menjadi kebutuhannya akan terpenuhi, serta dapat mengurus sistem penjara tersebut. Terungkap juga ternyata The Dungeon tidak hanya dijalankan di penjara ini, namun ada juga beberapa penjara yang memiliki aturan sama dan memiliki dungeon juga. Dan beberapa penjara akan mempertemukan orang terkuat mereka di dungeon untuk bertarung dan bertaruh. Saat berada di dalam selnya, Savage kedatangan seorang tamu. Orang ini bernama Jane. Jane bekerja di sebuah layanan yang mengurus veteran negara, dan dia ditugaskan untuk membantu kasus Savage dan berusaha membebaskannya. Mereka tahu Savage melakukan perampokan karena alasan terdesak. Jane juga mengetahui bahwa penjara itu memiliki sistem dan peraturan yang tidak wajar, namun dia belum memiliki bukti yang cukup untuk mengungkapnya. Jane memberikan kartu namanya jika suatu saat Savage membutuhkannya. Di dalam ruang latihan, Bones berkata bahwa Savage sangat mirip dengan Freeway. Mereka sama-sama mantan tentara dan sudah terbiasa dengan pertarungan. Namun yang membedakan mereka adalah Savage berjuang demi putrinya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Freeway. Di hari berikutnya, Savage kembali ke dalam dungeon. Di pertarungan kali ini, Savage melawan seorang napi bernama Z. Z terlihat sangat lincah serta menguasai bela diri, namun Savage tetap santai dan pertandingan pun dimulai. Savage melancarkan 1 pukulan dan pertandingan pun selesai. Semua orang yang melihat itu awalnya diam, namun langsung bersorak senang. Freeway yang juga melihat pertandingan itu hanya bisa terdiam. Di dalam selnya, Savage dan Bones merayakan kemenangan dengan sebotol vodka. Kemudian Savage menanyakan kenapa Bones tidak seperti napi lainnya. Dia terlihat sangat berpengaruh di penjara itu. Akhirnya terungkap bahwa Bones dulunya adalah seorang yang terkuat di dungeon. Namun karena sudah terlalu tua,
Dia berhenti dari Denjen dan hanya berada di penjara itu untuk menghabiskan masa tahanannya. Saat Savage sedang melakukan piket, ada beberapa orang yang datang dan langsung menyerangnya. Savage segera meladeni mereka semua. Namun saat Savage lengah, ada seorang yang datang dan akan menusuknya dengan pisau. Tanpa disadari, Savage diselamatkan oleh seorang sipir wanita. Dia menyelamatkan Savage karena dulunya pernah diselamatkan juga oleh Savage dan timnya saat masih berada di tentara. Karena kejadian itu, Savage dibawa ke ruangan kepala sipir. Karena tahu Freeway yang ada di balik kejadian ini, Savage mengatakan dia menantang Freeway dalam pertarungan The Dungeon. Hari pertandingan pun dimulai. Savage akan melawan Top Dog saat itu dan menentukan siapa yang akan menjadi Top Dog selanjutnya. Di awal pertarungan, Freeway sangat mendominasi karena dia memiliki kecepatan dan kemampuan bertarung yang hebat. Namun, Savage memiliki keunggulan yaitu stamina dan defense yang kuat. Saat Savage berhasil membanting dan memukul Freeway beberapa kali, akhirnya Freeway kalah dan Savage menjadi Top Dog yang baru. Di dalam selnya, Savage mengirim pesan kepada Harvey untuk menjemputnya karena dia sudah melakukan apa yang Harvey minta, namun tidak ada jawaban dari Harvey. Kini Savage resmi menjadi Top Dog yang baru, dan semua napi memperlakukan Savage dengan baik. Bahkan saat makan, sipir yang biasanya sangat garang terlihat takut saat menyampaikan pesan dari kepala sipir. Karena sekarang Savage adalah Top Dog, kepala sipir menawarkan keuntungan, kekuasaan, dan mengelola penjara itu. Bahkan sesuatu yang tidak terduga adalah penjara itu juga merupakan tempat narkoboy, dan mereka mempekerjakan para napi dan beberapa sipir. Kepala sipir mengatakan bahwa Savage bisa mengelola semua itu saat dia menjadi Top Dog dan mendapatkan banyak keuntungan. Savage berkata dia akan memikirkannya dan tanpa diketahui semua orang dia mengambil sebagian dari narkoboy itu. Saat mereka kembali ke ruangan kepala sipir, hal yang tidak terduga, Harvey sudah berada di situ. Lah bukannya Harvey memerintahkan Savage untuk menjadi mata-mata di penjara ini? Ternyata itu hanyalah sandiwara yang dilakukan Harvey. Tujuan sebenarnya yaitu agar Savage mau masuk ke penjara ini, mengikuti semua aturan di penjara dan masuk The Dungeon. Kebebasan yang dijanjikan Harvey di awal hanyalah kebohongan agar Savage mau masuk ke penjara ini. Penjara itu akan terus mencari orang-orang berbakat dalam bertarung dan akan dimasukkan ke dalam dungeon. Ternyata itu adalah tujuan sebenarnya dari Harvey. Dia akan selamanya berada di penjara itu dan sebagai Top Dog, Savage harus bertarung dengan Top Dog penjara lain. Awalnya Savage menolak, namun kepala sipir menggunakan plan B yaitu menyiksa Bones agar Savage mau bertarung dengan Top Dog penjara lain. Akhirnya Savage tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Saat berada di dalam sel, Savage berkata dia tidak benar-benar akan melakukan apa yang diperintahkan. Justru dia akan membalas perbuatan yang sudah dilakukan kepala sipir dan Harvey. Dan Bones pun bersedia untuk membantunya. Mereka berdua mulai menjalankan aksinya. Mereka merekrut semua orang di penjara untuk melakukan pemberontakan. Semua napi dengan senang hati melakukan apa yang diinginkan Top Dog penjara itu. Selain itu, Savage menghubungi Jen dan memberikan sebuah chip kepadanya. Chip itu berisi bukti-bukti yang akan membantu Jen untuk membongkar kebusukan penjara itu. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Di dalam dungeon, Savage sudah siap untuk bertarung, dan lawan yang akan dia hadapi adalah Top Dog dari penjara lain bernama Chaka. Pertarungan pun dimulai. Di awal pertarungan, Savage mencoba memukul lawan. Namun lawannya bisa menahan pukulan itu dan balik menyerang. Savage dihajar habis-habisan oleh lawannya tersebut. Kemudian Savage menggunakan narkoboy yang dia ambil sebelumnya untuk menaburkan ke wajah lawannya. Dengan cepat, Savage langsung melakukan ulti dan berhasil menumbangkan lawannya. Setelah itu, salah satu napi tiba-tiba memukul penjaga sampai terjatuh, dan napi lain mulai melakukan hal yang sama. Keributan tidak dapat dihindari. Muncul juga beberapa pasukan bersenjata yang datang atas permintaan Jen. Kepala sipir tidak menduga kejadian itu dan sangat panik. Dia langsung pergi meninggalkan tempat itu. Namun dia dihadang oleh Savage. Kepala sipir menembak Savage beberapa kali namun peluru tidak bisa menembus rompi yang dia kenakan. Kemudian dari belakang Bones datang dan menghajar kepala sipir sampai terjatuh. Saat Bones akan membantu Savage berdiri, kepala sipir mengambil pistol dan akan menembak mereka. Namun dari arah belakang muncul pasukan bersenjata yang menembak kepala sipir hingga terjatuh dan menangkapnya. Lalu bagaimana dengan Harvey? Karena keterlibatannya dengan kasus ini, dia juga ditangkap.
Saat Jan menemui Savage, dia mengatakan bahwa ia berhasil membuat Savage terbebas dari tuduhan dan akan segera keluar dari penjara itu. Dan juga ada lembaga yang membantu pembiayaan semua biaya rumah sakit anak Savage. Di akhir cerita, akhirnya Savage bebas dari penjara dan datang menemui putrinya. Bagaimana dengan Bones? Jan datang lagi ke penjara itu dan menemui Bones. Dia mengatakan bahwa Savage meminta bantuannya untuk membebaskan Bones dari penjara tersebut, dan film pun tamat.